yakin kalau suatu saat Challenger ini bakal meledak. It is the worst disaster in the history of the American space program, and President Reagan has declared a week of mourning for the 7 astronauts. Murid-murid tiba-tiba ngeliat pesawat yang dinaikin gurunya kebakar. Sebenarnya udah dari lama banget, selalu ada yang minta gue buat bahas tentang luar angkasa. Entah astronominya, entah aliennya, entah penerbangan roketnya, ya macem-macem lah. Dan seingat gue emang gue belum pernah bahas tentang luar angkasa sih ya. Jadi ya, ayolah kita mulai. Kita mulai dari kejadian penerbangan roket yang sebenarnya terkenal banget. Udah banyak yang tahu, tapi tetap asik buat diomongin sih ini. Iya, kita mulai dari yang umum dulu aja lah ya. Ya udah kalau gitu, ayo kita bahas tentang tragedi roket Challenger yang disebut sebagai tragedi paling memilukan dalam sejarah penjelajahan luar angkasa di Learning by Googling. Kayak yang udah sering kita bahas, abis Perang Dunia II kelar, Amerika sama Uni Soviet yang sebenarnya sama-sama dari blok sekutu, mereka masing-masing pengen memperluas pengaruhnya di dunia. Dua negara ini bener-bener berkompetisi buat tampil jadi yang terbaik di semua bidang, termasuk di bidang menjelajah luar angkasa. Baik Amerika maupun Uni Soviet waktu itu pengen jadi yang pertama nyentuh luar angkasa. Mungkin mereka mikirnya kalau angkasa luar aja bisa dijangkau, apalagi bumi. Mungkin ya mikirnya gitu ya. Dan ya udah, akhirnya dari tahun 1955 sampai tahun 1975, dua negara ini bisa dibilang berlomba-lomba buat jadi yang pertama ke luar angkasa. Mulai dari ngeluncurin satelit pertama, ngirim manusia ke luar angkasa pertama, sampai dulu-duluan mendarat di bulan. Makanya tahun 1955 sampai 1975 ini sering dibilang sebagai era space race, era perlombaan angkasa. Tapi di sini kita nggak akan bahas era space race ini ya, karena ini bakal butuh satu video sendiri. Apa gimana? Mau hajar nanti era space race ini? Silakan komen. Near the height of the Cold War, a Soviet intercontinental ballistic missile launches Sputnik 1, the world's first artificial satellite. The satellite does little more than broadcast a radio beacon. But the world would never be the same. The space age has begun, and America appears to be losing. Singkat cerita, walaupun space race era ini berakhir di tahun 1975, tapi Amerika habis itu masih berambisi buat ngembangin teknologi roketnya dan jadi pionir penjelajahan luar angkasa. Tapi di sini mereka juga sadar kalau biaya yang dikeluarin selama era space race itu tuh nggak murah. Ya lu bayangin aja nih. Project Apollo yang akhirnya ngebawa manusia pertama sampai ke bulan, itu tuh ngabisin dana sekitar 25,4 miliar US dollar. Dan itu tuh pakai kurs tahun 1973. Kalau pakai kurs sekarang tuh sekitar lebih dari 158 miliar US dollar. Iya, itu duit semua itu. Gila. Dan kita harus ingat, waktu itu teknologi roket dan kapsulnya tuh masih yang sekali pakai. Belum kepikiran waktu itu roketnya bisa dipakai ulang kayak punyanya SpaceX sekarang. Belum kepikiran mereka. Akhirnya ya udah, pada muter otak lah pakar-pakar teknologi roket di NASA. Mikirin gimana caranya biar dana segede itu bisa dimanfaatin terus-menerus. Nggak cuma sekali pakai doang. Mikir sampai akhirnya mereka dapat ide buat bikin space shuttle. Atau kalau bahasa kitanya pesawat ulang-alik. Ya simpelnya sih pesawat ulang-alik ini tuh pesawat tapi diluncurin ke luar angkasa pakai roket pendorong. Nah, nanti waktu dia balik lagi ke bumi, dia bisa mendarat kayak pesawat biasa. Jadi nantinya ini bisa dipakai lagi. Jadi anggarannya bisa ditekan. Kalau Apollo dulu kan kapsulnya pas balik mendarat di laut, ya udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau mau bikin lagi ya harus keluar duit dari awal lagi. Ini kan boros banget ya. Nah, tercatat Amerika nih pernah bikin 6 pesawat ulang-alik. Mulai dari Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, sama Endeavour. Yang fungsinya buat jadi kendaraan para astronot ke ISS, ke satelit luar angkasa internasional. Wah,
Seru ya. Nah, dengan adanya Space Shuttle ini, bisa dibilang ini bikin Amerika unggul jauh soal teknologi astronotnya. Puluhan misi penerbangan keluar angkasa pakai pesawat ulang-alik tuh berhasil dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Dari tahun 1981 sampai tahun 1986. Dan ya sebenarnya misi-misi ini nggak semuanya berhasil ya. Ada juga beberapa misi yang gagal bahkan sampai menelan korban jiwa. Dan di sini, kalau menurut John Zarrella, koresponden CNN, dia bilang, semua orang tampaknya setuju bahwa NASA terlalu arogan. Mereka berkata, kami bisa melakukan apapun dan kami sudah membuktikannya. Ya, makanya jangan suka takabur lah ya. Ngeri loh ini loh. Ngeri. Nah, salah satu masalah yang mulai kecium baunya tuh berasal dari proyek pengembangan roket pendorong di pesawat Challenger yang dikerjain sama perusahaan Morton Thiokol. Bahkan di film dokumenter Challenger The Final Flight, di situ salah seorang insinyur pengembangan roket pendorong yakin kalau suatu saat Challenger ini bakal meledak. Duh. My dad, he said, I don't care who you tell. The shuttle is going to explode. Tapi sebelum ke meledaknya, kita mundur dulu ke proses pengerjaan dan perekrutan roket Challenger ini. Jadi waktu itu, karena penerbangan pesawat ulang-alik itu udah sering dilakukan, akhirnya antusiasme masyarakat Amerika ke penjelajahan luar angkasa itu pelan-pelan turun. Udah nggak norak lagi mereka. Ngeliat ini, NASA yang bergantung banget sama kepercayaan publik biar proyeknya bisa terus jalan, akhirnya mereka bikin gebrakan baru. Buat pertama kalinya, NASA bakal nerbangin warga sipil non-astronot buat ikutan ke ISS. Kalau kita dengar selewat kan ini terdengar kayak ide yang bagus ya. Biar orang biasa bisa ngerasain rasanya terbang ke luar angkasa. Mantap banget kan ini kan. Dan ternyata strategi ini berhasil. Orang-orang akhirnya mulai ngomongin misi keluar angkasa lagi. Dan banyak yang berminat buat ikutan terbang. Mulai dari musisi, penulis, jurnalis, semuanya lah pada tertarik buat ikutan. Bahkan nih, menurut History, Big Bird, salah satu karakter di Sesame Street, itu sempat direncanain buat ikutan terbang ke ISS. Tapi akhirnya gagal karena kostumnya terlalu gede buat dimasukin ke bagasi. Oh, oke. Akhirnya, di tahun 1984, diputusin. Yang bakal jadi perwakilan warga sipil pertama yang terbang keluar angkasa adalah yang berprofesi sebagai guru. Langsung habis itu masuk tuh, sekitar 11.000 lamaran dari guru-guru yang pengen keluar angkasa. Dari 11.000 ini dipilih lagi 10 orang terbaik. Mereka dites segala macam, dan dari serangkaian tes itu akhirnya terpilihlah Krista McAuliffe, guru Social Studies di Concord High School, New Hampshire. Tanggal 19 Juli 1985, Krista akhirnya secara resmi diangkat jadi kru ketujuh di misi penerbangan pesawat Challenger. Biasa yang gini kan bakal gue bilang selamat ya. Tapi ini... Simple question, why you? It's really hard to say. There were 10 people. We were such a cohesive group, enthusiastic, really enjoying teaching, and I think any one of us would have done a really good job. I don't know what put me over the top, and I'm delighted to be here. Nah, 7 orang ini dijadwalkan jadi kru misi STS-51L. Misi penerbangan ke-10 pesawat Challenger, sekaligus misi ke-25 dari penerbangan pesawat ulang-alik. Mereka akhirnya dijadwalkan terbang di awal tahun 1986. 7 orang tuh siapa aja? Ada Francis R. Scobie, komandan buat misi ini. Ada Michael J. Smith, pilotnya. Ada Ronald McNair, Ellison Onizuka, sama Judith Resnick buat mission spesialisnya. Terus ada Gregory Jarvis dan pastinya Krista McAuliffe sebagai pilot spesialis. Dan dari 7 orang ini, di sini udah pasti bintangnya ya Krista, si warga sipil, si guru, si teacher in space. Ya gimana nggak disebut bintang. Dengan adanya Krista, misi penerbangan pesawat ulang-alik yang tadinya mulai sepi peminat, bisa jadi rame lagi. Stasiun-stasiun TV mulai bikin tayangan tentang guru pertama yang bakal ngajar dari luar angkasa. Terus di Concord High School-nya sendiri, tempat Krista ngajar, mereka bahkan sampai ngadain nobar di kelas-kelas
biar semua murid bisa ngeliat guru mereka pergi keluar angkasa. Aduh, sumpah gue ngomongin ini merinding gue, gila. Ih. Sayangnya, tanggal 28 Januari 1986, misi STS-51L ini ternyata jadi misi terakhir pesawat Challenger. Sekitar 73 detik setelah lepas landas, pusat kontrol di Houston kehilangan kontak secara tiba-tiba dengan Challenger. Ini kalau lu lihat di videonya, roket pendorong pesawat ini nih meledak dan pesawatnya juga langsung kebakar di langit. Aduh. Ini lu cari sendiri aja videonya ya, banyak kok. And here comes the flight crew now. Commander Dick Scobie, followed by Mission Specialist Judy Resnick, Ron McNair, and pilot Mike Smith, followed by Krista McAuliffe, teacher in space, and Ellison Onizuka, and payload specialist Greg Jarvis. Big smiles today. Confidently getting into the van. Nah, waktu kejadian, masyarakat Amerika yang waktu itu lagi nonton, mereka sempat mikir kalau itu cuma salah satu tahapan dalam penerbangan. Jadi mereka ngelihat itu masih santai-santai aja. Sampai akhirnya kedengeran yang bilang kalau Challenger ngalamin major malfunction. Disitulah mereka sadar apa yang terjadi sebenarnya. Siaran yang harusnya ngerekam kebahagiaan dan kebanggaan berubah jadi saksi tragedi terbesar di sejarah penerbangan luar angkasa. Di sini keluarga para kru nyaksiin secara langsung gimana orang-orang tersayang mereka pergi buat selamanya. Dan lu kebayang gak sih suasana nobar di sekolahnya Krista? Murid-murid tiba-tiba ngeliat pesawat yang dinaikin gurunya kebakar. Anjir. Merinding gue sumpah, gila. It is the worst disaster in the history of the American space program, and President Reagan has declared a week of mourning for the 7 astronauts, 5 men and 2 women, who lost their lives on their way into space this morning. Ya udah. Akhirnya, setelah lebih dari 25 tahun NASA ngelakuin eksplorasi luar angkasa, akhirnya ada misi penjelajahan luar angkasa yang memakan korban jiwa. Setelahnya, Hari Berkabung Nasional ditetapin selama beberapa hari. Kalau menurut Space.com, butuh waktu beberapa minggu buat ngumpulin serpihan pesawat yang jatuh di Samudra Atlantik dan buat ngevakuasi jenazah yang tersisa dari para kru. Jenazah seluruh krunya sendiri akhirnya disemayamin di Monumen Kru Challenger di Pemakaman Nasional Arlington di tanggal 20 Mei 1986. Abis peristiwa itu, program pesawat ulang-alik dihentikan sementara sama Presiden Ronald Reagan selama 32 bulan. Tim investigasi khusus juga dibentuk buat nyari tahu penyebab meledaknya salah satu pesawat terbaik milik Amerika itu. Dan setelah investigasi beberapa lama, akhirnya, masih menurut Space.com, para investigator nemuin sumber masalah yang bikin roket pendorong padat di Challenger itu bisa tiba-tiba meledak. Mereka nemuin masalah di O-ring, di segel karet yang harusnya nyegel sambungan roket. Nah, di kasus Challenger ini nih, O-ringnya ini nih gagal nyegel secara optimal. Dan ini menyebabkan kebocoran gas bertekanan tinggi yang memicu kebakaran dan ledakan. Simpelnya kira-kira gitu. Di sini, tim investigasi ini juga nemuin fakta bahwa O-ring yang nggak optimal ini disebabkan oleh suhu yang waktu peluncuran tuh terlalu dingin. Jadi beku, dan ini bikin elastisitas O-ringnya tuh berkurang. Akhirnya bocor dan meledak lah, udah. By the way, mungkin kalau di sini ada anak teknik yang mau ngejelasin lebih detail tentang O-ring ini, boleh ya. Soalnya gue nggak ngerti sampai sedetail itu. Jadi kalau lu mau jelasin ya silakan, langsung komen aja. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. The Challenger 7 were aware of the dangers, but overcame them and did their jobs brilliantly. They had a hunger to explore the universe and discover its truths. They wished to serve, and they did. They served all of us. We will never forget them, nor the last time we saw them, as they prepared for their journey and waved goodbye. Nah, setelah kejadian ini, baik NASA maupun Morton Thiokol, mereka dianggap bertanggung jawab karena mereka diyakini mengabaikan masalah yang ada di roket pendorong pada Challenger.
NASA juga di sini dianggap mengabaikan peringatan peluncuran di suhu dingin. Udah diingetin jangan, tapi tetap dihajar sama NASA. NASA sendiri akhirnya setelah kejadian ini, mereka ngubah desain teknis pesawatnya, ngerombak beberapa SOP penerbangan, dan mereka juga sampai mendirikan kantor keselamatan, keandalan, dan jaminan kualitas buat mencegah kejadian semacam ini terulang lagi. Dan buat ngegantiin Challenger yang udah hancur, NASA akhirnya dapat izin buat ngembangin pesawat baru, pesawat Endeavour. Misi penerbangan yang libatin warga sipil juga akhirnya baru bisa direalisasikan di tahun 2007, 21 tahun setelah tragedi Challenger. Terus buat tambahan dikit, misi pesawat ulang-alik terakhir tuh dilaksanakan di tahun 2011. Dan total dari awal dilakukan ada 135 misi penerbangan keluar angkasa dan 2 kegagalan fatal. Pertama Challenger yang kita bahas ini, terus yang kedua terjadi di tahun 2003, waktu pesawat Columbia terbakar saat memasuki bumi. Dan ini juga menewaskan semua krunya. Ya mungkin nanti kita bahas jadi video sendiri ya Columbia ini ya. Aduh, ini apa sedih banget ini ya. Sadly, I think from the video that's available, it does not appear that there were any survivors. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang tragedi pesawat Challenger. Aduh, gue masih ngebayangin suasana di sekolah pas hari H loh. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu.